back to our channel Bosan Mager. Hari ini kita bakalan ada sesi kayak biasanya sebelum main game kita bakalan ada sesi Ngobrol skuy. Tapi jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel ini supaya kami terus menghibur kalian. Jangan lupa juga buat bunyiin lonceng yang ada di bawah supaya kalian tahu updatean terbaru dari kita setiap saat. Betul banget, kita masih ada di studio yang sama seperti video sebelumnya, tapi kita hanya ada di sudut yang berbeda. Di mana ini? Di Naja Studio. Konsepnya nyaman banget gak sih? Iya bener, kemarin kita udah dapet suasana yang vintage gitu kan. Terus sekarang ada yang colorful kayak gini. Biar hidupmu makin berwarna. Bener. Dan sekarang juga berwarna lagi karena ada orang baru juga yang pastinya kita jadikan sebagai bintang tamu kayak gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Friska. Boleh dong kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Friska Aulia, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling FIP-UM, sekarang sebagai Ketua Umum HMD BK FIP-UM periode 2022. Waduh. Keren, luar biasa. Kak Friska. Ngomong-ngomong asalnya dari mana nih Kak? Aku asalnya dari Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang. Lumajang, Oke. deket lah, tetangga. Deket sama Semeru ya? Iya, Wah, kemarin habis ada bencana itu gimana? Rumahnya aman kan? Alhamdulillah aman. Soalnya aku alhamdulillahnya kota. Jadi kalau kota di Lumajang tuh nggak terlalu berdampak atau terdampak ya maksudnya. Oke. Jadi jauh masih ya? Masih jauh banget, sekitar 1-2 jaman. Oh ya jauh sih. Ke utara ya itu ya? Oke. Hari ini nggak sih lagi senang-senang atau susah? Soalnya kan mendung gini. Waduh, meskipun di luar mendung tapi hati harus happy. Oh. Ceria. Lucu banget Happy Kiowo. Oke, aku mau nanya nih, Priska ini kan jurusan BK ya tadi. BK nih boleh cerita sedikit nggak tentang motivasi kamu pengen join BK nih apa sih gitu? Motivasinya karena apa ya? Sebenarnya dari dulu nggak ada motivasi buat masuk pendidikan. Tapi karena salah satunya juga bisa dibilang tuntutan orang tua sih, harus sama seperti sebelum-sebelumnya orang tua meneruskan orang tua terdahulu. Jadilah masuknya di BK kayak gitu. Berarti orang tua ini maksudnya backgroundnya pendidikan gitu? Ya, Oke. backgroundnya pendidikan. Hampir semua gitu. Kakek nenek gitu. Iya, Ibu, dari kakek nenek, om pak de, bude, ayah ibu itu pendidikan semua dan di UM semua. Luar biasa banget. Berarti bisa dibilang kerajaan UM. Iya, dinasti ya. dinasti keturunan Pengabdi UM. pendidikan banget ya. Betul banget nih, keren banget sih kalau semama punya keluarga yang dari apa ya? Dari kakek buyut, bukan Iya, ya? Dari atas atas sudah pokoknya. berpendidikan gitu. Keren sih. luar Nah biasa. ngomongin BK, dulu kalau di sekolahnya Atik dulu BK-nya gimana? Wah, aku dulu mau cerita sebentar ya. Aku dulu tuh pernah masuk BK, ya kan? Gara-gara apa? Telat. Jadi, gara-gara telat. jadi yang ada di mindsetku ketika kita masuk ke BK, ya berarti kita sedang bermasalah gitu kan. Gara-gara telat, padahal rumahku tuh di belakang sekolah. Bayangin, di belakang sekolah mungkin cuma 1 menit ya ke sekolah gitu kan. Cuman aku tuh selalu telat sampai yaitu guru BK aku manggil. Atif, kamu rumahnya di mana? Wah. Jadi malu ya. Panjang ceritanya. Oh, harus lewat tol dulu ya. Lewat tol, habis itu turun pesawat dulu, kan malu kan. Jadi yang ada di mindsetku itu masuk BK itu bermasalah gitu. Oke. Terus kalau di Regen gimana?
Kalau aku sih lebih kurang kayak gitu ya, jelas. Untuk kayak nyelesain permasalahannya anak-anak yang kasarannya bandel gitu ya. Tapi aku ngerasain enaknya BK tuh di kelas 12 sih. Pas udah mulai kayak bimbingan, kayak konseling mau kemana nih jurusannya, cocoknya kemana nih. Kayak mulai ada sisi cerita-cerita gitu sama gurunya. Terus cerita cita-cita, pandangan kita, terus nanyain rekomendasi dari beliau. Itu baru aku rasain di kelas 12 sih. Selebih dari itu kayak pemikiran aku sama kayak Atif Iya, deh. makanya itu. Pernah mikir Gitu. nggak sih kalau guru BK itu nganggur gitu? Soalnya kan 10-11 katanya nggak ngerasain efeknya gitu ya kan? Kalau nganggur aku nggak paham sih ya. Jadi gimana? Karena senganggur-nganggurnya pasti ada kerjaan gitu. Oke. Cuman kayak berdampak secara psikologis yang langsung membantu proses persekolahan tuh menurut aku belum efektif, tapi ada gitu. Oke, adalah menyikapi seperti itu nih Priska sebagai anak BK kayak gitu ya. Jadi sebenarnya BK itu bener nggak sih buat siswa yang bermasalah aja, terus cuma konsultasi kelas 12 aja, itu gimana sebenarnya? Padahal sebenarnya salah sih, nggak bisa dibilang salah juga, tapi juga nggak bener juga, kurang optimal ya. Jadi kayak kita tuh, terutamanya aku ya, meskipun aku sekarang semester 4 dan kalau aku dirasa juga masih butuh banyak banget ilmu, tapi dari yang aku pelajarin selama ini, kita itu di masyarakat emang mindsetnya tuh BK tuh polisi sekolah gitu. Iya kan? Oh, baru denger loh. Oh iya bener, karena pasti kalau masuk BK tuh anak-anak yang bermasalah. Terus pasti mereka kalau masuk BK kena poin, harus coursing, harus ini. Padahal fungsi BK tuh sebenarnya nggak cuma itu gitu. Kita tuh berperan, bahkan juga salah satu faktor penting keberlangsungan sekolah itu gitu. Karena kita juga nggak ngurusin cuma siswa-siswa yang bermasalah aja dengan cap bahwa dia tuh bandel. Padahal siswa-siswa yang nggak bandel pun, tapi dia butuh teman cerita, teman curhat, butuh seseorang yang bisa ngasih dia solusi, ya datangnya ya ke BK gitu. Jadi bukan cuma tentang anak-anak yang dicap bermasalah dan nakal aja, tapi buat seluruh kalangan. Bahkan kalau guru pun ada masalah sama muridnya atau sesama guru atau dengan apa yang berkaitan di sekolah, ya nanti ya itu juga salah satu tugasnya BK gitu. Waduh, luar biasa. Kayaknya nggak cuman kita di sini ya, cuman teman-teman kayaknya juga akhirnya dapat gambaran baru terkait BK. Yang masuk BK bukan cuman yang bermasalah doang, tapi buat kita yang mau konsultasi terkait melanjutkan ke perguruan tinggi apa nih, ambil jurusan apa, itu juga arahnya ke BK ya. Iya, bener Mbak. Ini nih pengetahuan baru buat kita akhirnya ya. Nah terus ini kan ada namanya kan bimbingan sama konseling. Ini tuh emang bimbingan konseling itu jadi satu atau gimana sih sebenarnya tuh? Jadi satu dong. Jadi satu, oke. Iya. Ada bedanya nggak bimbingan sama konseling itu? Ada bedanya antara bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan tuh kita lebih kepada dimana kita mengajarkan, kita juga kalau secara sederhananya ketika bimbingan itu kita juga ngasihkan suatu hal, metode baru gitu loh ke teman-teman, gimana sih pembelajarannya gitu, lewat mungkin ada permainan peran di sana atau cuma guru BK menjelaskan di papan tulis atau menggunakan diskusi kelompok dan lain-lain. Itu modelnya bimbingan. Kalau modelnya konseling di mana kita kalau secara sederhananya bisa dibilang sesi curhatan gitu kan. Di mana kita cerita, tapi di situ juga kita bersama-sama sama guru BK mencari solusi atas masalah kita gitu. Kayak gitu. Mencari solusi Luar biasa gitu. ya. Sebenarnya kalau mencari solusi ini kita yang mencari itu diri sendiri atau dari BK-nya sih gitu? Kalau dari apa yang aku pahamin selama ini kan aku juga ada beberapa praktek konseling gitu kan, baik sama orang lain atau sama teman sebaya atau bisa dibilang konseling sebaya, itu kita tuh nyari bareng-bareng Kak. Jadi konselornya itu mengarahkan kepada konseli, kita cari nih titik temunya, titik masalahnya itu udah ketemu, konseli atau kliennya ya bisa dibilang siswanya udah tahu nih
titik permasalahan kamu tuh di sini gitu. Lalu nanti konselor atau guru BK-nya tuh mengarahkan gitu. Oh ini tuh loh, kalau ibu solusi gini, nanti kembali lagi kepada klien atau siswanya gitu. Oke. Mau mencoba solusi itu atau enggak. Fasilitator keren. gitu ya. Iya, bener banget. Berarti kedua belah pihak saling berperan gitu ya. Bener banget. Luar biasa banget ya ternyata jurusan BK nih, bimbingan dan konseling, perannya gede banget. Buat kalian mungkin teman-teman boleh nih komen di bawah cerita kalian waktu di BK atau cerita mengesankan kalian selama sekolah, boleh banget komen di bawah. Iya. Nah, itu tadi kan aku sempat dengar ya kalau Mbak Priska ini di universitas itu nggak hanya sebagai mahasiswa, ya kan? Oh iya, Wah, nggak kayaknya tadi aktif dengar ya. menjadi ketua umum HMD BK. Wah, ketua loh ya. Wah, tepuk tangan nggak tuh? Lalu saya pejabat. Gimana? Kok bisa jadi ketua? Ya, bisa. Ya bisa gitu. Mungkin ini kali ya motivasinya jadi ketua apa gitu Iya, kali ya. betul. Sebenarnya nggak ada motivasi yang gimana-gimana ya, karena emang di awal niatnya berorganisasi, kalau aku utamanya tuh nyari relasi, apalagi aku angkatan corona nih, biasanya Oke. orang-orang bilang kan gitu, Iya. angkatan corona gitu kan, jadi secara online semuanya, jadi gimana caranya aku punya temen, aku punya relasi, aku kenal banyak orang, ya aku masuk organisasi kayak gitu. Waduh. Terus Oke. nanya, sekarang tujuannya udah tercapai belum? Kan tadi pengennya cari relasi. Sejauh ini gimana testingnya? Sejauh ini testimoninya berhasil sih kan. Udah dapat kawan aja nih. Gitu biasanya. Kirain dapat gebetan juga. Wah, Ya itu kan juga termasuk relasi. Oh iya. Kan relasi. Iya. Relasi. Ikatan. Bukan ikatan cinta. Oh tapi. jadi kesana ya, oke. Terus selama kamu berorganisasi pasti udah ngerasain naik turunnya ya, up and down gitu, pasang surutnya. Sejauh ini apa aja sih yang kamu udah dapetin gitu? Selain relasi tadi. banyak sih Kak pengalaman-pengalaman dari organisasi, karena meskipun aku online ya, kalau bisa dibilang kan aku dari semester 1 sampai semester 4 tuh perkuliahan tuh masih online, full online semua. Memang beberapa di 2 semester terakhir ini, semester 3 sama semester 4 UM nyoba hybrid, dan aku juga nyoba hybrid juga, masuk beberapa mata kuliah yang offline juga organisasi, meskipun acaranya ya kelihatannya online gitu, tapi ya panitianya yang jadi panitia tetap offline dengan jaga prokes, dengan hati-hati, apalagi siklusnya sekarang ada varian-varian baru kayak gitu, up and down-nya ya di situ gitu, dimana kita juga harus jaga kesehatan, tapi kita juga harus program kerja yang diusung tuh harus jalan semua kayak Strateginya gitu. ya, Strateginya lebih menantang gitu. ya. Lebih ke sesuai target gitu ya. Iya, sesuai target, ketemu dosen harus gimana, ketemu kakak tingkat nih harus gini tanpa ngelupain prokes itu sendiri. Oke, nggak hanya corona sih yang ada varian-variannya, tapi mahasiswa juga ada loh. Kalau dia ini tipikal orang yang kuda-kuda, kuliah daring. Terus juga ada lagi, kamu juga organisasi kan ya? Kura-kura. Kuliah. Loh, kura-kura, apa namanya kura-kura tuh? Kuliah rapat. Ada lagi kupu-kupu maksudnya. Kuliah pulang. Oke, itu kayaknya dari sekali ya. Nah, kira-kira nih ya, antara anak yang organisasi gitu ya sama anak yang kupu-kupu tadi katanya Regin, ada nggak sih bedanya gitu pas waktu di kelas, atau mungkin memang dari segi benefit selama kuliah gitu, menurutnya Friska gitu? Kalau menurutku untuk saat ini yang terlihat beda jauh ya. Kalau karena aku membandingkannya dari angkatanku yang emang pure online semua. Jadi kayak saat ini nih, semester ini kita offline, itu jadi kayak kantin tuh di mana ya? Jadi mereka tuh jadi masih kebingungan tentang tatanan kampus gitu. Iya. Gedung ini di mana? Sedangkan teman-teman anak-anak yang organisasi, mereka ya kalau mau ke sana ya tinggal jalan aja gitu, kayak udah tahu kayak pintu Doraemon, mereka udah tahu dari awal kan. Kayak Luar gitu. biasa. Berarti memang perjuangannya itu cukup
besar ya untuk mahasiswa hybrid. Nah teman-teman, kita akan seru-seruan nih bentar lagi. Daripada kita serius-serius mulu kayak kasih, Pak pusing gitu. Terus gitu kan maksudnya kan pusing. Makanya abis ini kita bakalan main, jadi tunggu aja ya. Jangan lupa tetap di Bosan Mager. Bye-bye!